Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah boleh menyelesaikan tugas dan aktivitas kita hari Selasa 22 Oktober 2024. Kalau saudara siap untuk berbaring dan beristirahat, adalah sangat baik kalau kita membawa hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara masih melakukan aktivitas dan kegiatan yang lain, saya mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat dalam mencari Tuhan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Haleluya, kita akan kembali melihat perumpamaan hidup manusia itu seperti apa dalam seri di bulan Oktober ini mengenai eksistensi manusia. Kemarin kita sudah belajar bahwa manusia itu seperti beling periuk, dan hari ini manusia digambarkan seperti belatung dan ulat. Apa maksudnya? Mari kita membaca dalam Ayub 25 ayat 6 yang berbunyi demikian. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah beranga atau belatung, anak manusia yang adalah ulat. Ayat ini muncul dari mulut Bildad, sahabat Ayub, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengsaraan yang diderita oleh Ayub adalah dikarenakan Ayub berdosa. Saya yakin saudara sudah tahu kisah Ayub yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dalam satu hari, harta bendanya hilang, bukan hanya itu saja, seluruh anak-anaknya pun meninggal dunia. Saudara, Ayub memberikan teladan kepada kita, dan Ayub menulis dalam kisah hidupnya di dalam kitab Ayub secara keseluruhan. Dan ayat ini, seperti yang tadi saya sudah katakan, adalah berasal dari Bildad, sahabat Ayub. Karena begitu Ayub mengalami penderitaan seperti ini, ada banyak orang yang memberikan pendapat. Salah satunya adalah Bildad. Dan tentunya kita tahu bahwa apa yang diberikan, opini yang diberikan oleh Bildad itu bahwa Ayub menderita karena dosa bukanlah hal yang tepat. Karena dalam kasus Ayub, Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk membuktikan kepada iblis bahwa ada manusia yang sekalipun kehilangan segalanya masih bisa bertahan dan tidak menyalahkan Tuhan dan tetap hidup benar. Namun fakta yang dikemukakan oleh Bildad bahwa manusia seperti belatung dan ulat adalah satu kebenaran. Apakah yang dimaksud dengan keadaan manusia seperti belatung dan ulat ini? Seorang komentator atau penafsir yang bernama Jamieson, Fawcett and Brown menyatakan belatung menggambarkan keadaan manusia yang tidak kekal. Saat manusia dikuburkan dalam kematian fisik, tubuh manusia akan menjadi belatung lalu membusuk. Sedangkan ulat menggambarkan keadaan manusia yang lemah dan meraba-raba atau merayap. Gambaran keadaan manusia seperti ini sekali lagi mengingatkan kefanaan hidup manusia sebagai akibat dari dosa. Manusia adalah makhluk yang lemah dan akan binasa bila tidak ditebus oleh Tuhan melalui korban Kristus. Hanya karena kasih dan kebaikan Tuhanlah manusia boleh bermegah. Perhatikan juga apa yang Ayub katakan dalam Ayub 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia menganggap agung dan kau perhatikan? Dengan kerendahan hati dalam ayat ini, Ayub menyadari bahwa tanpa Tuhan, manusia tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, manusia akan binasa dalam api kekal. Mengetahui kebenaran ini seharusnya membuat kita selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kesadaran ini akan membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati, karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Kiranya kebenaran ini mengingatkan diri kita semua bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Sadarilah engkau dan saya hanyalah seperti beranga atau belatung dan seperti ulat yang tidak berdaya. Suatu hari, kalau kita sombong dan merasa diri bisa melakukan segalanya, bila Tuhan mau ambil itu semua dalam sekejap, semuanya akan hilang. Ayub adalah teladan hidup yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Dia tidak menyandarkan hidupnya terhadap harta benda yang ia punyai. Bahkan istrinya sendiri pun ikut mengutuki Tuhan dan menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan juga. Tetapi Ayub tetap bertahan dan berkata, apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja tetapi yang tidak baik?
Ayub menyadari hidupnya tergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Dan makanya ia sadar bahwa kalau dia tetap ada itu karena Tuhan memperhatikan hidupnya. Mari kita sadari bahwa hidup engkau sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya. Tuhan yang mulialah yang menyebabkan kita hidup dan menikmati segala yang Ia berikan kepada kita. Bila kita ada, sebagaimana kita ada hari ini, kita harus sadar semua karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi, renungan ini mengingatkan kita untuk kita tidak sombong dan tinggi hati untuk setiap achievement yang sudah kita terima dan lakukan di dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan yang memberikan itu semua untuk kita nikmati dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat selalu untuk memberi kredit kepada Tuhan saat pujian datang kepada kita atau hal-hal yang baik terjadi pada kita. Haleluya, kiranya renungan ini mengingatkan kita sehingga melalui renungan ini kita makin dewasa dan mengerti keberadaan siapa kita sebagai manusia. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.